Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya sangat berharap Ferry Irwandi jangan sampai diperkarakan secara hukum. Ferry itu adalah pendiri dan pemimpin apa yang disebut sebagai Malaka Project, sebuah kanal YouTube yang mempersatukan banyak influencer muda yang sangat kritis terhadap kondisi Indonesia. Isi-isi videonya sangat mencerahkan dan terbuka. Ferry sangat populer sebagai influencer baik secara online maupun offline terutama di kalangan muda. Tapi sekarang dia sedang terancam akan diproses hukum gara-gara videonya. Pihak TNI rupanya tidak berkenan dengan apa yang dikatakan Ferry di monolognya dan nama Ferry sudah dilaporkan TNI ke pihak kepolisian. TNI menyatakan mereka sudah menemukan fakta tindak pidana yang dilakukan Ferry. Tapi saya berharap Ferry tidak sampai harus dibawa ke pengadilan, apalagi dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Ferry sendiri secara terbuka menyatakan dia tidak takut masuk penjara dan dia tidak takut mati. Bagaimanapun dia perlu dibela untuk kepentingan kita semua. Menurut saya Ferry sedang menjalankan haknya untuk mengekspresikan pandangannya secara terbuka. Anda bisa saja tidak setuju dengan pandangannya atau bahkan dengan gayanya yang dianggap arogan. Tapi Ferry tetap harus punya hak untuk menyampaikan pandangannya. Sebelum lebih jauh, saya harus jelaskan dulu pendapat saya tentang Ferry. Saya bukan kawan, apalagi sahabat Ferry. Saya pernah ketemu dia beberapa kali, bukan dalam pertemuan yang dekat dan hangat. Tapi saya termasuk orang yang mengagumi dia. Di Indonesia kita butuh lebih banyak orang seperti Ferry. Dia pintar, impresif, berani, dan secara terbuka menyuarakan hal-hal yang penting untuk kesejahteraan masyarakat, kalaupun pandangan itu berisiko tinggi. Dia ini lulusan STAN yang kemudian melanjutkan kuliah S2-nya di Universitas Queensland, Australia. Dia mulai dikenal beberapa tahun lalu ketika di Kementerian Keuangan dia membuat konten-konten video online yang mencerahkan tentang keuangan secara simpel. Dia kemudian keluar dari Kemenkeu dan menjadi content creator dengan video-video lain yang lebih umum. Kabarnya dia menetapkan tarif mahal bila dipesan untuk membuat karya-karya yang mempromosikan gagasan tertentu. Dan dengan cara itulah dia menjadi kaya. Dia kemudian mengembangkan Malaka Project. Nama Malaka Project itu sendiri merujuk pada Tan Malaka, seorang politisi yang merupakan pemikir bebas yang ditembak mati pada tahun 50-an karena dianggap sebagai tokoh kiri radikal. Silahkan kunjungi channel YouTube-nya dan Anda akan menyaksikan peragaan pemikiran bebas yang disajikan anak-anak muda liberal di Malaka. Saya percaya salah satu tujuan utama Malaka adalah mencerahkan Indonesia. Mengajak penonton berpikir kritis, terbuka, menghargai perbedaan pendapat tanpa harus saling menyakiti satu sama lain. Ferry sendiri selalu tampil dengan sangat percaya diri. Dengan segenap keunggulannya itu, Ferry saya lihat sebagai contoh anak muda harapan bangsa yang semoga bisa terus berkarya buat mengajak masyarakat untuk selalu menggunakan akal sehat menghadapi dunia. Setelah mengatakan itu, tidak berarti saya selalu setuju dengan Ferry. Dalam banyak hal, saya mengambil jalan berbeda. Salah satu yang sangat mengganggu saya adalah kedekatannya dengan Anies Baswedan. Saya menilai dia memiliki kedekatan sebenarnya hanya karena video-video yang beredar. Di video-video itu kelihatan sekali Ferry dekat dan hormat pada Anies. Mereka nampak ngobrol, tertawa-tawa, dan Ferry merunduk dengan hormat pada Anies. Tentu saja bisa jadi itu cuma semacam aksi basa-basi pergaulan atau pencitraan. Tapi kalau Ferry mendukung Anies misalnya, walau tentu Ferry tahu masa lalu Anies terutama di masa pemilihan Gubernur DKI 2016-2017 dan di masa dia menjabat sebagai Gubernur DKI, tentu itu sangat disayangkan atau mengherankan. Saya juga tidak setuju dengan pandangannya bahwa Tom Lembong sebenarnya tidak bersalah sehingga tidak perlu dipenjarakan. Saya tidak anti Tom Lembong, tapi dia entah atas dasar alasan apa jelas melanggar peraturan perundangan yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam kasus aksi-aksi demo sekarang ini, saya juga tidak setuju dengan pernyataan Ferry bahwa polisi melakukan aksi represif terhadap para demonstran. Apa yang dimaksud represif? Tentu saja polisi tidak bisa hanya berdiri pasif ketika para demonstran melakukan aksi-aksi yang berpotensi merusak dan membahayakan. Mereka harus menertibkan dan kadang untuk itu mereka harus memukul balik atau melancarkan gas air mata.
Sementara semakin terkuak sekarang bahwa kematian Afan terjadi bukan karena polisi dengan sengaja menggilasnya. Afan sangat mungkin memang didorong sehingga terjerembab persis di depan mobil polisi yang sedang melaju kencang. Saya juga tidak setuju dengan kaos Ferry bertuliskan pasukan revolusi. Dalam konteks ketegangan politik saat ini, kata-kata tersebut tidak layak disebut sebagai sekedar penghias kaos. Itu sangat bisa dilihat sebagai ajakan melakukan perlawanan fisik. Dengan menyebut hal-hal itu, saya hanya ingin menunjukkan betapapun saya setuju dengan apa yang diperjuangkan Ferry, saya tidak selalu sejalan dengan dia. Tapi kalau sekarang Ferry hendak dipidanakan, saya sepenuhnya keberatan. Pihak TNI mengatakan bahwa Ferry terlacak melakukan pelanggaran pidana melalui video-videonya. Tidak disebut spesifik konten yang mana, tapi saya percaya ini terkait dengan paparannya tentang darurat militer. Saya ingin merujuk pada video monolog yang ditayangkan pada 31 Agustus dengan judul Dalang Demo dan Mencegah Darurat Militer. Dalam video itu, Ferry berteori tentang siapa yang menjadi dalang kerusuhan di akhir Agustus tersebut. Menurut Ferry, yang memulai gerakan bukanlah masyarakat sipil. Ada pihak-pihak yang ingin mendorong agar di Indonesia tercipta kebutuhan untuk menegakkan negara dalam kondisi darurat militer. Menurut Ferry, dengan darurat militer mereka akan lebih mudah melakukan kekerasan, memperluas kekuasaan, dan juga kalau perlu melakukan penyitaan aset. Namun untuk itu dibutuhkan satu elemen penting, yaitu kekacauan yang terjadi akibat aksi massa yang masif. Menurut Ferry, kekerasan yang terjadi adalah bukan kekerasan yang alamiah, melainkan kekerasan yang difabrikasi. Tapi kata Ferry lagi, kalaulah ada pihak-pihak yang mencium gejala rekayasa itu, mereka tak akan mudah membicarakannya ke publik. Kalau ada orang yang berusaha mengajak para demonstran untuk menghentikan aksinya atau menarik diri atau mundur kembali ke kampus, dia akan diserang habis-habisan di media sosial oleh orang-orang suruhan pihak perekayasa kerusuhan. Kamu akan diserang oleh buzzer-buzzer yang jumlahnya bisa puluhan ribu, ujar Ferry memperingatkan. Itu namanya cipta kondisi, katanya lagi. Tapi Ferry tidak skeptis bahwa gerakan para perusuh tersebut tidak bisa digagalkan. Kemenangan bisa dicapai kalau kita membangun kesadaran, kata Ferry. Senjata kita adalah otak, ujarnya. Dan itulah yang akan menggagalkan darurat militer. Itulah yang kurang lebih diungkapkan Ferry. Apakah Ferry menuduh TNI sebagai dalang kerusuhan? Sama sekali tidak. Namun dia menduga bahwa ada kekuatan tertentu yang memang dengan sengaja membangun kerusuhan bukan untuk tujuan kepentingan masyarakat, namun untuk kepentingan sempit mereka merebut kekuasaan. Apakah kita harus setuju dengan pandangan Ferry? Sama sekali tidak. Apa yang dilontarkan Ferry hanyalah salah satu dari mungkin banyak analisis lainnya. Buat saya apa yang diungkapkan Ferry sangat masuk di akal. Namun itu tak berarti merupakan jawaban tunggal dan Ferry pun tidak mengatakan begitu. Masih banyak kemungkinan lain yang juga layak dibicarakan. Karena itu saya berharap TNI jangan terlalu sensitif dengan analisis-analisis semacam ini. Kalau TNI bereaksi dengan cara melaporkan Ferry atas tuduhan pelanggaran pidana, nama TNI mungkin justru akan memburuk. Jangan-jangan masyarakat justru semakin curiga bahwa TNI memang ingin melakukan darurat militer dan marah karena rencananya dibongkar oleh Ferry. Menurut saya, cara terbaik untuk menjawab analisis Ferry adalah dengan menampilkan analisis tandingan untuk membuktikan kesalahan analisis Ferry. Ketika kontroversi Ferry meluas, sebagian pihak bertanya, adakah kepentingan-kepentingan yang berada di belakang Ferry? Saya terus terang tidak tahu. Sebagian pihak mengatakan Ferry dan Malaka Project pasti didukung pendana besar. Acara-acara yang diselenggarakannya memang kerap berdana besar. Kondisi ekonomi Ferry dan kawan-kawan juga dianggap di atas rata-rata. Tapi buat saya dukungan dari pendana besar seharusnya tidak jadi masalah. Yang terpenting, apakah yang dilakukan Ferry dan Malaka penting bagi kita di Indonesia. Banyak LSM di Indonesia juga dibiayai pendana asing yang memiliki kekuatan modal raksasa. Pihak-pihak asing itu tentu punya kepentingan di Indonesia. Yang lazim digunakan sebagai alasan bantuan adalah misalnya membantu demokratisasi.
Tapi kita tidak perlu heran kalau mereka juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik sendiri. Bagaimanapun, apa salahnya kalau ternyata demi kepentingan itu, mereka membantu gerakan masyarakat sipil Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat, kesejahteraan, dan hal-hal baik lainnya. Begitu juga dengan Ferry. Tak jadi soal lah kalau gara-gara dukungan pendana besar hidup Ferry dan kawan-kawan menjadi sejahtera. Yang penting, apakah dia memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kepentingan dirinya sendiri. Sekedar catatan, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin kutip pernyataan Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus. Menurutnya, Ferry Irwandi tidak bisa dilaporkan atas dasar tuduhan pencemaran nama baik. Alasannya sangat teknis. Menurutnya, tuduhan pencemaran nama baik dalam pasal 27A Undang-Undang ITE hanya bisa ditujukan pada siapapun yang mencemarkan nama baik orang tertentu, bukan institusi. Jadi Ferry tidak bisa dituduh mencemarkan nama baik TNI, karena TNI adalah institusi, lembaga pemerintah, korporasi, profesi, atau jabatan. Saya berharap Ferry memang tidak jadi dilaporkan. Kita butuh orang-orang yang berpikiran kritis, terbuka, dan berani mengungkapkan pandangannya seperti Ferry. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.